Iya. Jadi Anda Iya. naruh titik tempel Iya. supaya orang bisa ditembak mati di situ? Iya, sama petugas. Anda yang naruh? Iya. Nggak ada yang mau kecuali Anda yang naruh? Iya. Mas Dedi tuh bingung banget, aku biasa bongkar kubur. Tapi Oh beranak nggak tahu ya, otopsi dalam kuburan aja aku pernah. Gitu otopsi dalam kuburan. Tapi Anda lihat beranak dalam kubur takut kan? Iya. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Saya jujur ya, agak serem sih melihat sosok di depan saya ini agak gimana gitu, agak nggak khawatir tapi lebih keserem sih sebenarnya. Oh, tapi hormat dulu, saya harus hormat Kan soalnya. AKBP ya. Gitu. Makanya saya harus hormat dulu. Kan ini adalah Kombes Pol Dokter Sumi Hastri Purwanti, DFM SPF. Ya. Nah ini, jadi gini, ini langsung aja ya kalau kalian belum tahu. Jadi dokter ini dari kepolisian adalah bagian yang bedah-bedahin mayat. Iya. Bener kan? Bener. Pekerjaannya, passionnya, hobinya. Aduh kok passion. Aduh passionnya bedah mayat. Walaupun jabatannya enggak, sekarang jabatannya kepala bidang kedokteran kesehatan. Tapi kan waktu itu sempat mengerjakan itu dong. Full waktu itu karena keahlian, karena sekolah terus kasih amanah jabatan, tapi tetap kalau ada kasus ya turun dan Turun kan, kadang dikirim kemana aja gitu. Dok, saya sebelum nanya tentang keahlian dokter, sebelum nanya tentang prosesnya semua, saya mau nanya dulu tentang faktor psikologisnya dulu nih, Dok. Saya? Oh Dok, boleh ya Dok ya? Boleh. Oke. Saya baik-baik aja. Oke. Iya, saya tahu. saya tahu, saya paham itu. Iya. Cuman maksudnya gini, ini kan mayat yang ada di sana, Iya. bisa mayat kecelakaan, Betul. pembunuhan, Betul. mutilasi, Betul. Bunuh diri. Betul. Oke. Maaf nih Dok, bentuknya kadang-kadang ada yang tidak menyenangkan. Betul. Ya kan? Tabrak kereta api. Tabrak kereta api, Iya. ditabrak kereta api, bentuknya udah nggak menyenangkan nih. Dokter ngelihat tuh, Iya. jerek. Betul. Gak apa-apa Dok, bisa makan habis itu? Bisa lah, ini gak kurus-kurus makan terus. Iya. Oke. Bisa. Yang pertama kali begitu ngelihat apa what you put in your mind, this is an object, nggak mungkin. Ini sesuatu yang harus saya tolong gitu aja. Yang harus ditolong. Iya, kan kasihan. Ini kan jelas jenazah tubuh manusia yang udah meninggal dan mungkin meninggalnya tidak wajar. Jadi harus saya tolong gitu. Harus ditolong. Ya. Tapi apakah dokter menaruh sosok itu pada saat itu? Saya nggak mengatakan tidak menghargai manusianya, Ya. tapi saya mengatakan apakah dokter harus menaruh pikiran dokter ini objek atau ini benda gitu, Ya. atau enggak? Atau tetap ini manusia? Stuck aja, nggak pernah sampai berpikir yang Mas Dedi ngomongin. Nggak pernah mikir itu. Iya, yang penting ini manusia dan harus Kerjaan. saya tolong ya. Itu aja. Yang penting ini kerjaan. Iya. Oke Dok, tapi maaf nih, aduh saya ngomongnya. Tapi baru ini yang nanya gitu kayak Mas Dedi loh, keren. Nggak ada yang pernah nanya gitu. Karena bisa aja kan, maksudnya ketika itu ditaruh, oke, mindset saya adalah ini objek, Iya. benda, bukan Iya. manusia, maka saya harus mengerjakan ini. Iya. Kalau kita taruh ini manusia, maka psikologinya pasti berubah. Betul. Tapi kan dokter mengatakan saya nggak mikirin itu semua kan, Iya. saya hanya bekerja. Betul. Oke, nah ketika ngelihat ada bentuk-bentuk manusia yang maaf hampir tidak manusia lagi, Betul. maka kan ada harusnya ada efek-efek psikologis yang keluar kan. Betul, iya. Ketakutan, ketakut mungkin udah enggak ya, maaf jijik. Enggak juga. Enggak. Jadi ya saya juga kadang nggak ngerti dengan diri saya. Mungkin sesuatu pemberian dari Tuhan ya. Iya. Jadi saya nggak merasakan apa-apa. Saya hanya bekerja, ini harus saya tolong gitu. Sama aja saya juga dibully sama teman-teman dokter waktu saya jadi tim naruh titik tempel di napi mau ditembak mati. Kan gak ada dokter yang mau. Gimana? Nah, apa? Naruh titik tembak di dada ditempel untuk ditembak target. mati. Ya. Itu kan gak ada yang dokter yang mau. Saya bentar, aja. Sebentar. Saya bentar. Dari zaman eksekusi di Nusa Kambangan itu. Bentar. Ya. Jadi Anda Ya. naruh titik tempel Ya. supaya orang bisa ditembak mati di situ. Iya, sama petugas. Anda yang naruh? Iya. Nggak ada yang mau kecuali Anda yang naruh. Iya. Oke. Karena kan saya juga harus memeriksa dulu dia dalam keadaan sehat. Terus Kamu saya mau ditembak mati nggak perlu iya, sehat dong. Iya kan takutnya Mati-mati juga loh. takutnya kan ada yang kena HIV, ada yang nggak bisa berdiri, harus di kursi.
Oh, gitu. posisinya dan Ya, sebagainya. itu saya juga berpikir, ya memang tugas saya dan dia memang sudah dijatuhin hukuman mati gitu. Dan sama juga dengan ini jenazah ya yang Heeh. tidak jelas gitu kan keadaannya. Ya saya berpikir ini harus ditolong. Ini benar-benar harus saya selesaikan, apalagi korban mutilasi, kereta api itu harus saya jahit lagi, rapikan lagi, kembali bagus kepada keluarganya. Oke, Ya, oke, kembali bagus pada keluarganya. ya, Tapi kan bukan hanya itu, kalau itu kan mungkin banyak dokter yang sekarang tukang rias wajah iya, mayat aja ada kan. ada, Tapi kan kalau dokter kan harus mengetahui ini kenapa matinya. betul, Apakah benar dipukul benda tumpul, atau betul, ditusuk, iya, diracun dan iya, sebagainya. iya, Itu kan artinya bukan hanya menjahit, betul, tapi membongkar. betul. Jadi sebelum ditaruh di rel kereta mungkin dia udah mati dulu kan? Betul. Kan gak ada yang tahu kecuali dokter forensik. Mungkin Oh. kecelakaan di pinggir-pinggir jalan, siapa Atau tahu dia udah mati dulu taruh di situ. dibunuh orang, dilempar ke Ya, sana, kesannya ketabrak. padahal dibunuh. Iya, kan? Coba kalau seluruh kecelakaan saya otopsi saya nggak pulang-pulang dan Iya benar-benar. Jadi ini ada kasus-kasus yang mencurigakan, ya, dokter masuk. ya, Oke, ini ada prosesnya nggak dok? Dalam pengertian gini, apakah awalnya tuh contohnya membedah kodok dulu biasa, gitu. Membedah kelinci biasa, gitu. nggak pernah saya waktu mahasiswa kedokteran ya bedah kodok kelinci Ya, ya saya juga waktu pernah tuh. ya, tapi begitu sekolah spesialis forensik ya langsung jenazah, nggak ada latihan. Nggak ada, ya, mungkin pelan-pelan gitu kan. Malah waktu Kodok. sekolah spesialis tuh sendirian saya. Dulu belum ada peminatnya. Saya daftar itu sama Kapolda saya dianggap, cewek gila kamu gitu kan. Iya emang gila, emang daftar sendiri gitu kan. Jadi Anda udah biasa dikatain gila. Iya. Oh, berarti saya nggak salah ya. Polisi nih masalahnya nih. Iya nggak apa-apa, udah Oke. biasa. Udah biasa. Oke. Oke, berarti tidak ada proses, langsung ketemu mayat. Iya. Oke. Berarti ada first experience ketemu mayat. Waktu pertama meriksa gitu, Pertama kali melihat mayat gitu, jenazah. jenazah. Oh, tapi bisa orang tua meninggal, bisa keluarga meninggal, bisa begitu sih ya. Iya, kalau jenazah-jenazah yang nggak jelas itu, saya awal pengalaman pertama nggak ada masalah. Cuman yang ada masalah kalau saya melayat orang yang meninggalnya karena sakit dan kenal, itu saya bermasalah. Hah? Nggak tahu, karena Tunggu saya sebentar. ya itu nanti itu dulu, itu belakangan aja Iya, itu. iya, oke. Makanya saya sering nggak mau layat kalau ada yang meninggal keluarga atau yang terkenal dekat. Apa gitu. tidak marah itu keluarga Anda biasanya urusan dengan mayat? Karena saya pasti didatengin, dimimpin dan diliatin bahkan gitu. Sama? Sama yang meninggal ini gitu. Lah kalau ini Iya, kita ceritanya lain. tentang lain ya. Iya. Lah kalau dokter mengatakan bahwa disamperin dan didatengin, lah yang Anda oprek-oprek itu nggak nyamperin. Ya datang dalam mimpi tapi nggak nakutin. Mereka ngasih petunjuk loh Mas Dedi kadang. Masa sih? Iya, Oh bisa. Oh iya sih. kasih petunjuk karena saya kan memegang, menyentuh, merawat. Dia kasih apa ya, signal-signal itu pun. Tapi saya percaya tuh dok. Iya. Saya percaya. Maksudnya gini, kalau kita buang mistiknya ya. Kalau saya buang mistiknya sama sekali, kita ambil ilmu psikologinya aja gitu ya. Bisa saja itu ada di subconscious mind gitu. Ketika dokter bongkar, begitu malam, subconscious mind-nya nge-review apa yang tadi Anda lakukan, terus kayak ngasih petunjuk, itu bisa. Kalau Iya. kita nggak percaya mistiknya nih. Iya. Nah tapi kalau percaya mistiknya, pernah sosok gitu pernah lihat? Iya. Kayak hologram tapi. Kayak hologram. Iya. Oh bukan bentuk Yang jelek gitu, jelek enggak. gitu. Enggak kayak Yang kasus kerusuhan di Makobrimob, Heeh. waktu itu kan saya kan jabatan paling keren tuh Mas Didi saya. Kepala Bidang Kedokteran Forensik atau Pemulasaran Kamar Jenazah terbesar di Indonesia di Kramat Jati. Itu saya kepalanya. Ya dan dokter 2 ini tahun. adalah wanita pertama ya. Terus pas dinas tuh sendiri piket pas kerusuhan, teman-teman forensik lain lagi ada kursus di Surabaya, saya nggak ikut. Itu saya ngurusin sampai besoknya 6 jenazah teman sendiri Brimob. Dan itu salah satu korbannya itu kita kenal baik karena di Densus 88 toh. Karena kan saya sering ikut tim Densus kan untuk kegiatan kasus-kasus teroris itu. Nggak apa-apa ya ngomong teroris. Nggak apa-apa. Nah itu jadi
dia menampakkan gitu loh. Penampak Ibtu Yudi namanya. Bentuknya? Pak hologram pakai jaket hitam yang sering saya ketemu gitu loh. Jadi wajah nggak kelihatan? Kelihatan ya kayak masih hidup, tapi kayak tembus hologram gitu. Kayak tembus hologram. Iya. Tapi maksudnya apakah munculnya itu dalam keadaan rusak? Enggak, bagus tuh kayak waktu hidup. Oh, berarti anggap aja kayak rohnya gitu lah Iya. ya. Tapi waktu dalam keadaan Iya. hidup. Dan itu komunikasi, Dok? Enggak, cuman senyum nemenin saya gitu aja. Ayah. Gitu toh. Iya. Tadi kan ditanya juga pengalaman pribadi pertama ya waktu ngambil spesialis ini di kamar jenazah kan saya sering piket sendiri. Itu Anda sakit, Dok? ngomong lagi ngerjain jenazah berdua sama jenazah maksudnya. Saya pikir ada asisten saya bantuin toh. Ternyata kan pintu satu-satunya pintu kan hanya situ ya keluar masuk, nggak mungkin lewat jendela gitu kan, nggak lah. Pas keluar saya bilang, loh ada teknisi kamar jenazah kan bilang, loh kamu kok di sini? Jabir namanya, Jabir ya Win, bener ya? Jabir ya. Ini anak saya kedok tahu dia. Jabir penjaga kamar mayat asisten di Karyadi itu loh. Iya ibu dari tadi ngomong sendiri saya dari tadi di sini. Tadi tuh sama kamu, sebelah saya tuh kamu, mirip dia menyerupai dia gitu. Oh, gitu. Ternyata bukan. Nanti Jabir tuh ketawa aja saya ngomong sendiri. Saya mikirnya ngomong sama Jabir padahal bukan. Padahal ibu Jin ngomong kali. sendiri. Jin paling. Kata suami saya itu jin. Kata suami ibu jin. Tapi tidak pernah ada penampakan yang muncul dalam keadaan rusak atau setan-setan serem gitu. Pernah. Berarti itu cuma di film Indosiar ya? Saya nggak pernah nonton film setan. Dibujuki dibayar nggak pernah mau. Karena nggak bisa tidur seminggu. Gimana? Maaf. Ini polisi deh. Gua nggak peduli deh. Maaf. Iya, tanya anakku tuh. Maaf. Saya tidak terima. Nonton vampir aja aku ketakutan walaupun vampir yang ganteng. Saya tidak terima, Ibu. Saya tidak terima. Aku tidak terima saya, Ibu. Aku terus nggak tidur itu sampai seminggu kalau nonton gitu. Habis itu kapok nggak mau. Ditakut-takutin jantungku dulu dang. Tapi kalau sendirian di kamar jenazah, mau tidur di sebelahnya jenazah, pernah aku terkunci di kamar jenazah, ya nggak masalah gitu loh. Saya mau berkata kasar loh. Makanya nggak apa-apa kan, aku harus tetap waras di dunia yang tidak waras ini kan. Iya, memang. Cuman kan, nggak apa-apa lah. Kan oke. Anyway sebelum itu ya, ini jadi ibu ini adalah satu pertama ya, wanita pertama. Maksudnya poluan pertama yang di ngambil, Asia tapi kan enggak poluan. Aku pertama poluan ngambil spesialis forensik, terus ngambil S3-nya juga doktor, jadi poluan pertama di Asia. Itu media yang ngomong, wartawan, teman-temanku wartawan. Wah ya, tapi kan gelar poluan pertama Asia jadi bergelar kan doktor forensik. Mau mengimbangi dianggap gila, aku tetap sekolah bener loh Mas Didi. Iya kan? Bener juga sih. Akademisi, mau ngomong gila nggak bisa ya, emang akademisi. Aku dosen juga bukan loh. Bukan dukun ya. dosen. Nulis buku juga loh, ntar Mas Didi tak kasih. Oh siap ya. Berarti nggak gila, cuman apa? Cuman kan nonton film setan kan kenapa harus takut? Anda tiap hari ngeliat mayat, Anda disamperin, itu samping nggak takut kalau muncul hologram itu setan. Tapi kan bagus, ganteng kayak Mas Dedi gitu kan, mungkin ya hologramnya nggak jelek gitu. Ditakut-takutin. Mayat itu kan bentuknya jelek. Oh iya, aku dulu inget banget masih SMP nonton kuntilanak beranak dalam kubur aja sampai sekarang aku takut terus. Gimana ya? Tahu, konsul psikiater aja. Adik kandungku psikiater, dia juga tobat-tobat. Apa yang dia katakan? Ya, nggak apa-apa selama Mbak Asli bagian tidurnya tenang, makan, udah berarti normal. Oh gitu. Itu lebih nggak peduli sih. Oh gitu ya? Iya kayaknya udahlah terserah gitu. Tapi bener itu nonton film horor serem, takut. Iya, nggak mau. Masa toh? Nggak mau tuh anakku kalau nonton ya udah berdua aja, jangan pernah ngajak ibu lagi gitu. Nggak, terus anak sama suami sama teman-teman keluarga nggak ngatain gitu, maksudnya gimana sih? Iya, edan gitu. Iya dong. Keblong gitu. Iya dong. Tapi ada nggak momen ketika ibu ngeliat nih, aduh serem banget nih gitu, aduh takut nih gitu, nggak ada? Nggak pernah. Nggak pernah, never. Apapun, whatever the condition. Iya. Even, maaf, mukanya udah hancur gitu. Iya, nggak apa-apa, nggak pernah aku ngumpulin korban ledakan mercon body part kecil-kecil aja, aku masukin ke embernya tak apa-apa. Darah daging itu nggak apa-apa. Nggak pernah. Aku kecelakaan pernah, kalau lewat pinggir jalan langsung turun, supirku ketakutan turun, ibu mau nolong.
ya tak kumpulin pecahan-pecahan otaknya gitu ya nggak apa-apa gitu. Kasihan. Mas Didi aja ngono. Bahasa aku Semarangan tau apa ya. Ora apa-apa, aku ngerti kok, Bu. Aku ngerti, aku coba, iso ngerti aku. Kata Mas Ridwan, Pak Babin, udah Ibu apa adanya gitu. Ya jadi diri sendiri toh. Iya memang. Kan close the door. Kan gitu. close the door, jadi apa adanya. Tapi ini menarik loh. Sama kecoa takut nggak, Bu? Enggak. Sama tikus busuk aja aku enggak kok. Gak apa-apa bangke. Kan suamiku itu bau, itu cari ibumu kan tahu bau gitu kan. Oh jadi aku- disuruh sama suami cari tikus busuk. Kalau busuk-busuk gitu. Ya aku tuh jenazah juga nggak bau, nggak apa-apa Mas Didi. Maka kan sering mungkin lihat di apa medsos ya di di YouTube pasti kan saya juga punya YouTube toh, terus sering otopsi nggak pakai masker. Heeh. Itu juga ditanya. Padahal Nah. menurutku itu aku membaui jenazah ini meninggal hari keberapa itu karena Itu udah bisa biasa. tahu, Iya. bisa tahu. Oh Walaupun iya bener tidak juga. ada ilmiahnya. Ya tapi kan sensenya ya sama lah Iya. kayak koki kan kalau Iya. masak aja bisa Iya. diginin aja. Karena Wine, saking- wine, iya. wine tahun berapa nih Iya, dari gitu itunya bener Mas gitu. Didi. Jadi saking Oh. biasanya, jadi aku nggak pakai masker gitu. Jadi ya sudah tak hirup Iya, deket iya, sebusuk apapun. Oh. Pernah dihirup dekat? Iya iyalah kalau yang tenggelam, yang korban air Asia ketemu di laut, Sukhoi itu di. Anda harus tahu baunya seperti apa? Ya kan aku lihat ini baunya mungkin karena kebakar, jatuh, ledakan kayak mercon kemarin, terus keracunan itu. Keracunan ada baunya. Iya, bau-baunya juga beda. Beda juga. Iya. Nah, itu diajarin atau itu udah by Insting. pengalaman berarti ya? Iya, udah kebiasaan. Udah terbiasa Iya. sampai itu menjadi sebuah teori sendiri Iya. ya, yang benar ya. Yang feeling aja. Iya, Jadi iya, aku iya. langsung ngomong penyidik kalau dia, Mas ini meninggalnya udah 6 hari nih. Langsung tuh. Iya, nah ini kan penyidik butuh banget waktu kematian Iya, tuh, iya. untuk cari alibi tuh Dari saksi. ciuman tuh. Iya. Walaupun aku dimarahin dokter forensik se-Indonesia nggak ilmiah Iya, gitu. nggak ilmiah Tapi ya. kan untuk kecepatan Tapi penyidik kan aja. at least walaupun salah pasti salahnya juga dikit banget Iya. karena bau menentukan. Berarti Anda nggak kena COVID ya? Kena Oh, kena. 3 kali kok Mas Deti hampir hilang Pikir loh. udah terbiasa. Delta. Saya juga mau mati loh. Iya, soalnya kan aku mau mulasari. Ngajarin polisi-polisi kesehatan nakes Jawa Tengah itu untuk mulasari jenazah COVID. Oh. Karena nggak ada siapa yang ngurusin. Saya juga kena Delta, kena Iya. badai sitokin, hampir Iya, lewat saya. Waduh. Waduh, Nah, tapi kalau ketemu kita di dunia lain. ya kalau ketemu dunia lain nggak apa-apa. Kalau saya yang dibedah sama dokter itu loh masalah. Aduh, iya. Wih, ini serem banget berarti. Tapi gini, suami nggak pacaran waktu kapan, Dok? Waktu saya koas, dia ngambil sekolah spesialis obgyn. Jadi dia dokter kandungan, dia yang melahirkan, aku kematian. Aneh ya, bingung orang-orang yang bingung. Antara kehidupan dan kematian. Iya, Dia menolong orang melahirkan, aku ngurusin orang mati gitu. Wah, dan suami pernah nggak tuh ngelihat ibu gitu? Nggak pernah, Nggak dia pernah malah ya? nggak pernah ikut. Nggak pernah ikut ya? Anakku ikut pernah tuh, Pernah. Aswin. Anda nggak apa-apa yang lihat itu? Masih normal Anda. Anda normal. Udah kuat 10 menit keluar kok. Ya iyalah. Bu, itu normal. Benar. Maaf Bu, itu normal. Pernah nggak misalnya ada, wah ini kayaknya kerjaan saya udah ngantuk, bawa pulang kakinya deh gitu. Aku koleksi Ya, tengkorak. Masya Allah. Tak bawa harusnya ya. Tak bawa Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Oh, iya. Nggak usah. Kita bisa beli yang plastik kok di sini. Asli, jadi kan ada jenazah-jenazah nggak dikenal dulu ya. Terus ya aku minta penyidiknya udah buat saya aja. Terus buat ngajar anak-anak mahasiswa Oh iya kedokteran benar, itu buat koleksi ngajar. dan Ya. koleksi juga. Jadi buat temen ngomong kalau bete, Oh. kalau gitu kan dia nggak akan jawab, nggak akan cerewet toh, nggak akan bantah kita kan. Ya benar juga sih. Ya. Kalau udah. Anda ngomong ke tengkorak tuh nggak masalah. Yang jadi Iya. masalah kalau dia jawab balik. Itu baru masalah. Itu gede masalahnya kalau dia jawab balik. Kita kan bingung kadang percaya mbek sopo ya, percaya wis mbek iki wae. Iya. Yang penting kita ngomong kan. Ngomong ya Iya. benar. Tapi nggak ada momen satupun yang membuat dokter merasa bahwa aduh kalau ini kelewatan gitu. Enggak ya. Kelewatan pelakunya. Ini menarik nih. Tadinya saya mau nanya kelewatan, maksudnya kelewatan mengerikannya berarti sudah tidak ada. Oh, maksudnya dari jenazahnya dan bagi saya nggak ada Mas. Nggak Didi. ada. Ya. Karena apapun itu sudah profesional pekerjaan. Ya, sudah. Tak anggap passionku gitu loh Mas Didi.
ya takut wis Iya, rono ya. wis ora ono. Wis ora ono. Iya. Oke. Oke, Dok, saya paham. Gimana feelingnya, Dok? Begitu tahu bahwa ini orang, wah ini kayaknya dibunuh begini atau dibunuh sama ini atau pembunuhan ini, ada itu beda dong? Iya, beda. Itu feeling juga, tapi saya aku ngerjake kalau ditanya, misalnya ada kasus nih kan banyak udah dikenal ya dari Pulau mana, Bu tolong bantu Bu ada kasus ini. Tapi kan saya nggak megang, jadi saya nggak ngerti, nggak bisa. Kalau saya dipanggil megang lah itu kadang connect gitu aja karena udah biasa kayak ya kayak close the door ya nih ya, kayak kasus Joshua lah gitu lah. Gitu kan saya kan udah yang ngerjain bukan saya junior. Kalau saya masih di Kirama Jati mungkin saya ngerjain, tapi kan karena diskusi terus saya tahu, terus saya di belakang layar juga yang ikut tim untuk otopsi kedua kan saya harus tahu jenazahnya lihat. Terus saya yakin memang ya meninggalnya karena luka tembak itu aja. Tuh. Jadi saya yakin gitu. Jadi siapapun dokter forensiknya ya nggak masalah gitu kan. Nggak masalah memang itu. Dan selama ini juga kalau masyarakat sedih juga sih, kita udah bekerja gini terus masyarakat kadang paling diintervensi di ini nih. Loh, saya itu polisi tapi saya tidak pernah nerima intervensi dari jenderal atau pejabat manapun. Tapi itu menarik. Pernah nggak? Nggak pernah. Mereka takut autopsi ya. Jadi nggak berani. Yang otopsi siapa? Hastri gitu, ya udah gitu. Nggak berani. Nggak pernah ya. Betul, nggak pernah. Oke. Dan hasil yang dikeluarkan bisa di pengadilan, ibu lihat dong. Berarti ini benar hasil otopsi saya nih. Iya, gitu kan? padanya. Iya. Kan kita di berita acara atau selalu masih di berita acara. Iya. Kalau penyidik hakimnya kurang puas atau jaksa penuntut umumnya nggak yakin kan manggil saya gitu. Malah saya ngasih kuliah kedokteran forensik di pengadilan. Hakimnya dikasih. So Dok, jadi artinya basically at the end of the day, bukti terbesar itu ada di sana dong ya? Iya, betul. Bener nggak? Betul. Bener kan? Betul. Karena nggak bisa disangkal dari bukti forensik tersebut. Penggantinya itu alat bukti itu. Dari jenazah itu kan bisa berbicara apa aja. Dari jenazah bisa berbicara apa luka saja. Luka apapun kan nggak bisa ditutupi, kelihatan semuanya. Makanya saya dan teman-teman dokter forensik lain ya harus konsekuen dan jelas bertanggung jawab dengan apa yang ditulis karena menyangkut jenazah ini atau juga menyangkut pelakunya ini juga. Pelaku hukum, jenazah, nasib keluarganya dan sebagainya. Oke Dok, margin of errornya berapa Dok? Untuk kasus ini? Untuk kasus apapun lah. Ada nggak margin of errornya? Ada ya pasti. Dengan ya. pembusukan jenazah. Kan semakin susah, semakin busuk semakin susah. Mati hangus? Bisa juga mati hangus, tapi kalau masih ada tulang belulangnya masih bisa. Makanya kan kita selalu berburu sama waktu kematian. Diminta otopsi jam berapapun langsung kerja. Coba contoh kasus nih. Misalnya nih ada Bimo nih Bimo saya tusuk mati. Udah gitu saya taruh di rumahnya saya bakar, hangus kan? Berarti kan nggak ketahuan ditusuk. Tahu dong, ada luka-lukanya kan. Siapa tahu nembus di pakaiannya, jaringan tulangnya yang masih ada. Loh, berarti kalau begitu harus detail satu-satu. Hangusnya sampai debu gitu, abu. Oh, sampai debu ya udah lah ya. Mungkin ya, kalau masih ada kayak kasus ini saya pernah nih ingat di Blora. Sekarang Pak Kapolresnya udah jadi gubernur di Kalimantan Utara. Itu saya baru lulus, jadi saya bongkar kubur. Mas Dedi tuh bingung banget, aku biasa bongkar kubur. Tapi beranak. Gak tahu ya, otopsi dalam kuburan aja aku pernah. Otopsi dalam kuburan. Tapi Anda lihat beranak dalam kubur takut kan? Iya. Jadi kita kan ini perempuan dokter meninggal terbakar atau dibakar ya nggak? Lah ternyata dokter siapa? Yang ini korbannya. Dokter. Iya. Oke. Kita kan template periksa. Loh ini mati dulu baru dibakar. Ternyata match dengan tim lapor yang ngecek titik bakarnya gitu loh. Jadi sengaja bukan konslet karena lampu, ternyata ada. How do you know mati dulu? Dari pemeriksaan dalamnya. Dari
kita kan otopsi lengkap ya, Mm-mm. dari kepala, Mm-mm. leher, semua Apa yang sampai ketahuan? bawah. Ya ada bekas jelaganya, ada Apa? luka kebakar di dalamnya. Kalau dia mati Kebakar? mati kebakar itu nggak ada, Kok bisa? nggak sempet dia menghirup hawa panasnya itu. Kayak misalnya ledakan itu murni kebakar, murni karena ledakan atau karena hawa panasnya itu dari tubuhnya, Bentar dok, saya dari nggak ngerti dok. Gimana? Kalau matinya bener kebakar, ya. dia nggak bisa menghirup. Kalau matinya kebakar dia langsung kebakar habis itu loh. Heeh, Ya, kalau misalnya dia lemes dulu, heeh, lemes maksudnya kayak diracun atau heeh, dipukul dulu, heeh. terus kan masih hidup, Masih hidup. terus ditaruh kan Oh, pura-puranya. berarti paru-parunya masuk Ya, dulu lama dia ya, tanpa berbuat ya. apapun. Sama juga orang tenggelam, mungkin mati dulu baru Heeh, dicemplungin gimana gitu. tuh? Ya, berarti kan nggak ada, berarti masuk ke Masuk air udah mati nih? Iya, Heeh, kayak misalnya yang di Serayu tabrak lari di Bandung, heeh. dibuang di Banjarnegara itu. Taunya Ya, udah mati dari mana? ternyata dia masih hidup waktu dibuang Oh, dia karena masih hidup. masih bisa bernapas dan ditemukan zat-zat sesuai dengan misalnya ada tanah atau pasir sesuai dengan zat-zat yang ada di sungai itu. Kan diteliti laboratoriumnya. Lah apa bedanya dengan orang tenggelam? Orang tenggelam juga masih napas di dalam air, tapi tenggelam mati. Ya, ini kan masih ada tanda-tanda perlawanan, mungkin dia merasa minta tolong atau Berarti luka di sini juga ngaruh gitu. Iya, jadi lukanya Luka kan dilihat cekek lekat. itu ngaruh. Dicekek dulu atau mati dulu atau dijerat dulu baru digantungkan seolah-olah gantung diri. Makanya kan niat saya dari pertama dokter forensik itu biar masyarakat tuh tahu banget pentingnya kedokteran forensik ini untuk mengungkap kasus penyidikan. Iya, karena jadi at the end of the day itu the most important thing untuk fakta dan bukti Iya, kan. biar masyarakat juga tidak menghalang-halangi bila penyidik minta otopsi. Iya. Karena kan saya selalu mengalami bukan sesama, maksudnya dari keluarga yang ekonomi menengah ke bawah yang menolak, kadang yang profesi tinggi ini kadang melarang gitu loh. Padahal ini penting banget gitu kan. Ya, Gitu, bisa seperti melarang, itu. bisa menutupi. Iya. Ya. Menutupi kami. Kan bisa kan? Iya dong. bisa sih. Tapi Banyak kalau nonton CSI saya. Biku yang nonton CSI. Ibu nonton CSI? Chicago, New Ireland, Criminal Minds, Widih. Hawaii Five. Oh, nontonnya itu tok, Nonton itu nonton tok. Ceng Leone ora. Wih, berarti memang passion ya. Nonton Passion. itu. Bu, tadi saya nggak ngerti deh satu. Apa? Yang masalah jerat. Ya. Kan Bimo nih, Iya saya jerat lehernya, mati. Ya. Terus saya gantung. Iya. Kok bisa tahu dijerat dulu? Kan sama-sama. Ya, kan kita juga harus olah TKP. Itu penyidik-penyidik kalau yang murid saya PTIK kita ajarin. Jadi harus ngerti ini ikatannya murni nggak, bisa nggak dia mengikat sendiri atau diikatkan. Kalau mati kan mesti diikat. Terus kalau memang murni dia gantung diri. Oh, saya ngerti nih, saya tahu nih. Serat talinya masih Ya, ke atas. ke atas ya. Bukan ke belakang. Iya. Ih, Mas Dedi pinter jadi ahli forensik. Nggak usah. Nggak usah ya? Nggak usah. Nanti asistenku. Saya juga tidak mau diundang Anda sana. Tidak berniat saya sama sekali. Jadi jeratannya beda ya Iya. kan gitu. Iya. Jadi melingkar atau ke atas. Atau ke atas. Atau kan sininya kan Sini mesti kesini. mendulang. Mungkin Iya, dia betul. jatuh ke sini berarti mati di Beratnya sini. di mana? Di sini gitu. Dan kalau diotopsi untuk meyakinkan lagi ada patah tulang lidah, leher tidak gitu loh. Karena kalau murni gantung diri kan dia berat badan sendiri pasti patah Mas Dedi. Pasti patah. Iya. Pasti patah. Oh. Gitu. Kalau dijerat kan kadang hanya menahan Nggak bisa napas sampai mati. Iya. Belum mesti patah gitu. Iya. Makanya saya kan selalu Berarti menghimbau. kalau saya mau bunuh orang sampai patah dulu baru dijerat. Ya nanti dokter forensiknya saya aja deh. Biar tahu. Ketahuan juga dong kalau kayak gitu. Menghimbau apa tadi dong? Ya menghimbau untuk kalau ada kasus seperti ini masyarakat biar minta aja lah biar terang kepada penyidik. Kalau jadi udah jangan ditunda-tunda. Anda curiga bahwa ini tidak wajar, tidak normal minta ya. untuk diotopsi. Ya. Ya. Memang di undang-undang di KUHP permintaan otopsi hanya dari penyidik untuk bisa
Dan dituangkan secara dalam hukum itu visum ya. boleh ya? Secara hukum boleh ya? Iya harus Maksudnya kan memang. ada beberapa religi yang nggak membolehkan dan sebagainya, tapi ini bukan urusan itu udah ya? Bukan, ini hukum Ini penyidikan. udah hukum Iya, penyidikan ya? iya, Payungnya sudah payung udah, hukum. iya. Oke. Dan yang minta memang harus penyidik gitu kan. Yang minta harus penyidik. Iya, Tapi si keluarga korban boleh menolak? sebenarnya nggak boleh. Ada undang-undangnya juga pasal 222 KUHP itu untuk Oh, yang menghalang-halangi oh, penyidikan. oh. Tapi karena kita jelaskan, biasanya saya bohongin nih Mas Dedi, kita tuh nggak otopsi, hanya periksa luar dan dalam. Nanti ada bekas luka aja gitu. Kalau kata-kata otopsi nggak boleh biasanya. Gitu. Tapi memang dibutuhkan gitu ya, Dok. Iya, kadang orang ngerti otopsi, padahal kita kan sesuai prosedur ya SOP di dunia kedokteran forensik manapun tuh ya, setelah bekerja organnya dikeluarin semua, ada 9 organ besar, kita ukur, kita timbang, kita ambil sampel, memang kalau dibutuhkan kita kembalikan lagi Mas Dedi Ya, gitu loh. balikin lagi. Kembalikan lagi ke tubuhnya, kan miliknya korban. Iya bener sih. Iya. Kan dibalikin lagi kayak pasang Apa? kayak Lego gitu. Kembali. Dibalikin lagi gitu. Yang paling susah apa, Dok? Yang paling susah ketahuan? Diracun kah? Diracun masih bisa kalau masih bagus. Kalau kemarin yang Banjarnegara itu ya ada beberapa yang bagus masih bisa dapat. Kalau sudah busuk susah. Kalau udah busuk Ya susah. kita cuman lihat dari bekas-bekas tulang belulangnya, apakah ada tanda kekerasan yang mematikan atau tidak gitu kan kelihatan. Oh, ya, Ini saya ngajarin Saya masyarakat jadi pembunuh nggak ya? enggak. Malah mereka takut loh. Mereka takut. Wah, diracun aja ketahuan. Ditenggelamin ketahuan. Kan tidak ada kejahatan yang sempurna. Betul, tidak ada kejahatan yang sempurna. Katanya suamiku Hastri kalau sama jenazah teliti banget semua. Tapi kalau di rumah nggak pernah teliti. Ibu jawab, itu bukan passion saya. Oh iya ya, besok tak jawab gitu ya. Saya sukanya sampai dapat tai lalat, bekas tato, bekas apa di jenazah tuh saya suka sampai tak mandiin, tak lapin kan untuk identifikasi tanda-tanda. Oh iya, Saya benar. mempelajari postur Mas Dedi kan kelihatan sininya. Bentar, ngapain Anda mempelajari postur saya? Untuk keperluan identifikasi. Kalau saya rahangnya, sininya beda iya toh. Ya memang sih, tapi nggak perlu juga nggak dipelajari. perlu ya? Saya masih lama kayaknya Oh, sih. siap. Iya panjang Insya umur. Allah. Sama. Insya Allah lama. Dan bukan masalah lama nggak lamanya sih. Kalau sampai saya diotopsi kan saya tidak mati wajar dong. Dibunuh dong. Jangan. Enggak, saya suka ngamatin aja Ya, untuk postur-postur loh. karena Unik ya. karena kepentingan kan Bu ya, Iya. karena kepentingan dan kebiasaan. Itu masuk data antemortem. What is that? Data sebelum dia meninggal dunia. Kenapa saya harus didata sebelum meninggal? Unik soalnya. Unik ya. Iya. Bu, lebih apakah gender lebih ada gender lebih susah? Cowok, cewek lebih susah mana gitu nggak? Sama. Ya, dari tengkorak kita bisa bedakan memang. No. Untuk kasus yang sama, apakah gender itu mempengaruhi sulitnya? Misalnya kalau korbannya diracun. atau dokternya? Korban. Oh, korbannya enggak sama. Sama ya? Iya. Cowok diracun, cewek diracun? Sama Ya? Sama. Nggak ada perbedaan sama sekali? Ya ada perbedaannya kalau dia misalnya olahragawan, stamina, diracun kayak yang kemarin kan sempet masih hidup dia kirim WA gitu kan. Sempet gitu katanya. Jadi karena mungkin staminanya terlatih. Jadi tapi mati juga karena kan ditambahin dia. Iya sih. Jadi kan ada yang orang juga dibius berapa cc Pingsan, ada yang enggak, tambah lagi. Karena kebiasaan kita mungkin udah bagus staminanya atau biasa minum anti nyeri obat analgesik itu kan juga pengaruh. Iya benar. Iya, jadi efek obatnya nggak terlalu pengaruh di tubuh dia ya, Iya. karena bukan antibodi, imun aja dia dengan obat-obatan tersebut sih. Iya. Tapi ada kasus pembunuhan Bu yang menurut Ibu, wah ini kejam banget gitu. Pada saat Ibu tanganin, wah ini kejam banget sih. Ada nggak yang kepikir gitu? Ada, banyak. Banyak. Sadis-sadis ini pelakunya. Jadi yang anehnya itu selain korban, saya juga kadang ketemu pelaku kan, periksa gitu. Pelaku karena jabatan di kepolisian, jadi pelaku juga divisum tergantung permintaan penyidik. Misalnya korban-korban kekerasan seksual itu kan pelakunya kan harus divisum kan. Apakah betul dia melakukan itu, dan saya kan bicara ngomong, dan sekarang malah saya seringnya konsen di kekerasan seksual
kepada perempuan dan anak itu Mas Dedi yang Ya, itu fakta. seperti fenomen gunung es itu, Iya, kasihan itu anak-anaknya. tuh aduh, umur-umur kecil lagi. Iya, ini Iya. tadi rilis di Batang kan, press release Pak Gubernur sama Pak Kapolda. Harusnya saya ikut, tapi milih Mas Oh, Dedi. siap, makasih. Kata Pak Kapolda kamu milih Mas Dedi aja ya, iya. Saya juga ngelawan itu tuh, ngelawan pertama kalau not under concern, pemerkosaan. Pernah kita ngebahas di sini, saya sampai kena masalah besar banget yang sekolah SPI ya. Oh ya. Wah itu saya dilawan orang banyak banget sama geng-geng gitulah itu. Tapi wah udah bodo amat, saya bilang sikat terus sampai kena lah itu sampai kena. Buat saya sih itu agak-agak gimana ya, maksudnya nggak ngerti, saya tuh masih nggak ngerti kalau saya jadi cowok gitu ya, saya masih nggak ngerti. Kasar nih Bu, ini sih kasar gitu. Ya nggak bisa open BO aja apa gitu. Udah harus merkosa orang, sampai anak kecil diperkosa, sampai apa itu. Makanya. Kadang ya itu, makanya kan kita harus tetap waras di dunia yang tidak waras. Iya itu. Iya, Dan analoginya tuh kadang-kadang, saya tuh kemarin tuh ngundang psikiater ke sini kan, ada kasus usia 8 tahun merkosa 6 tahun. Iya. Nah, saya nanya sama psikiater saya itu, bro ini coba, saya punya ilmu psikologi, coba ini secara psikiater gimana? Dia jawabnya gini, itu anomali sih. Kok kenapa Anda nyerah? Saya bilang, kok langsung nyerah anomali? Iya. Ya gimana lagi ya, memang dunianya, tapi kan nanti sebagai anak kita jadi orang tua ya, kita yang harus Iya benar. ingetin terus lah Mas Dedi ya. Dan kata dokter benar, ini gunung es loh. Iya betul. Yang kelihatan cuman kecil nih. Kecil. Kita nggak pernah tahu di bawahnya seperti apa ini. Dan bukannya kalau polisi mungkin selesai nangkepin ya pelaku-pelaku. Tapi kalau saya mikirnya ini korbannya Gimana? belum selesai Belum loh selesai. healingnya. Iya. Healingnya belum selesai karena pelaku-pelaku kejahatan seksual yang sejenis yang saya periksa 100% dulu dia korban. Betul, artinya Saya bisa punya menular. Iya, korban karena pengalaman seksual pertama dia yang Aneh. ya itu mereview lagi kayak orang pakai narkoba. Iya. Jadi kayak PTSD tapi dia keluar akhirnya. Kita cerita sampai sini ya. Kembali ke jenazah nggak? Baik, Nggak usah. Mas Dedi udah takut sama jenazah. Tapi ada Bu kasus yang akhirnya ibu mengatakan, oke, sorry nih, gua angkat tangan nih, kayaknya gua nggak bisa nih. Kasus Subang. Kasus Subang. Saya dikejar di netizen tuh kasus Subang. Yang tahun 2021 tuh. Kenapa tuh 18 Bu? Agustus. Kenapa angkat tangannya Bu? Ya belum ditangkap pelakunya, belum ada. Padahal saya udah otopsi kedua. Dan saya udah jelaskan, sudah paparan, udah kasih clue-cluenya gitu kan. Tapi ya belum ada tersangka sampai sekarang. Belum ada tersangka sampai sekarang. Iya. Oh itu kasus Subang ibu dan anak. Iya. Netizen nanti diserang tuh saya tentang kasus Subang. Padahal bukan salah ibu dong. Kalau sebagai dunia di pekerjaan saya untuk menyajikan nggak salah dong. Data, alat bukti udah selesai. Udah selesai ya, kan? Udah Tinggal ke polisi. Ya ibu juga polisi sih. Tinggal. Tapi saya gemes gitu ya. Iya maksudnya kenapa gitu kan? Benar. Padahal menurut saya itu bisa gitu kan. Harusnya bisa. Gitu. Kan nonton CSI itu. Iya benar. Kita main DNA. Saya ngomongin di sini aja ya. Iya, biar didengar ya. Diambil DNA-nya ya, tinggal gitu dong. DNA-nya udah Mas Dedi. Udah. Lah udah dong kalau udah DNA-nya. Tapi nggak ada yang cocok. Oke. Kalau nggak ada yang cocok, kita cari dari DNA yang saya saksi itu. Oke. Ternyata dari saksi itu juga nggak ada yang cocok. Kita tariklah garis keturunan ibu. Ya kan? Iya. Itu siapa tahu ada yang cocok nggak? Ternyata belum dikerjakan. Terus saya bilang, saya punya jam kematian loh. Jam kematian nih. Jam kematian dia dibunuh. Memang jelas dia dibunuh kan. Karena saya kan otopsi, olah TKP situ. Jam segini sampai jam Bu Tuti meninggal mungkin jam ini bukan sesuai visum ya yang saya tulis. Pokoknya saya ngomong jam kematian. Bu Tuti dibunuh jam 2 sampai jam 4. Amel jam 4 sampai jam 6 lah. Saya bermain dong di jam J itu. Handphone siapa yang online? Ambillah DNA-nya. Kita di TKP itu udah ada 2 DNA yang kita duga pelaku yang asing. Udah nggak Mas Dedi? Mohon maaf ya Pak Kabar Reskrim. Berarti lamban dong. Gue nggak
ngomong loh ya. Gue yang ngomong. Gue Gak yang ngomong. apa-apa lah. Aku dipindah ke kamar mayat lagi. Tapi kan passion Anda. Oh iya, sip. Begitu dipindah, ini yang saya cari. Ya nggak apa-apa sih, aku kan cuman ya polisi juga dokter, tapi kan ya aku nggak ngerti sih Mbak, bagaimana untuk mempercepat ini, karena ya saya tersiksa kalau Subang itu wong datang dalam mimpiku. Nah itu makanya saya kayaknya begitu tadi dokter, saya bilangnya dokter atau bu polisi ya. Mbak boleh. Mambu ibu boleh. Waktu Mbak. dokter mengatakan hal seperti itu. Jarang dipanggil dokter, pasienku mati semua. Bener Mas, bener. Wow. Ini satu-satunya dokter yang pasiennya mati semua. Bener juga. Jadi saya ketawa. Aduh. Habis ini saya dipanggil Idi. Tapi oke, Bu Dok, Bu Pol, segini, maksud saya gini. Kalau dari omongan Ibu tadi, kok kayaknya sekarang tuh maksudnya udah bukan jadi polisi masalah pangkat mau naik mau enggak dan sebagainya. Ini kayaknya udah beneran like when you say is passion, it's really passion dong berarti ya. Iya. Aku dari dulu memang passion. Jadi pangkat jabatanku sampai sekarang tuh kayaknya ngikutin passion. Jadi mungkin orang-orang ambisius untuk itu ya. Iya Tapi ya. Ini saya enggak dong. ngikutin. Berarti ya udah gitu. Memang kerjain aja terus gitu kan. Iya. Jabatan ngikutin itu gitu kan. Iya. Bukan tujuannya mengejar jabatan dan sebagainya karena Iya, passion aja. iyalah karena jabatan beliau sama urutan ini Kan udah kebahagiaan kita yang nentuin. Lah, aku happy di situ gitu kan. Gimana apa. Ya walaupun menginginkan juga sih cita-cita kalau ditanya pengen ada jabatan untuk ngurusin kedokteran forensik se-Indonesia tuh ada di Mabes Polri gitu loh. ya. Tapi ya, kan ya. ya sudah. Ya, tapi nanti itu juga by tergantungan- passion dong. Iya. Itu bukan karena jabatan kan. Iya, tapi kan tergantung pimpinan juga kan. Iya, maksudnya kan kalau jabatan kan ya udah pokoknya gue naik jabatan taruh di mana terserah gitu. Tapi enggak, ini kan jabatan karena Yang- passionnya iya, ada di sana. Iya. Tapi memang ya, saya mau nanya tuh. Jadi nggak ada traumanya ada nggak pernah trauma sih ya. Traumanya itu kalau nggak Kalau nggak terkena si teridentifikasi penjahatnya atau siapanya atau gitu ketangkep atau gitu ketangkep loh. itu Iya. baru trauma. Karena apa yang udah gua kerjain, ini Iya, udah nih gitu. Iya, kasihan banget gitu loh mikirnya. Kasihan korbannya dibunuh seperti itu, bentuknya seperti itu dan datang dalam mimpiku, tapi aku nggak bisa bantu. Rasanya tuh Ibu baik banget sih. depresi rasanya. Aku depresi. Mana Reza psikiater forensik. Baik banget ibu ya. Masa sih? Iya loh. Kok Maksudnya, baiknya di mana? ya baik loh, maksudnya ibu nggak mikirin mayatnya lagi, nggak mikirin bentuknya, tapi mikirin gimana cara kasus ini diselesaikan supaya orang yang penjahatnya atau whatever itu ya ketahuan. Itu kan konteksnya Iya. cuma itu doang kan. Iya. Kok seenak itu dia bunuh gitu loh, maksudnya sadis banget gitu loh. Penasaran gitu loh. Ya semoga dengan ini terungkap kasus Subang. Iya ya, mudah-mudahan nih kasus Subang ya. Wah, terungkap kasus Subang. Mudah-mudahan. Nggak pernah ada pembunuh ini ya, misalnya bunuh racun gitu, terus diforensik sama ibu gitu, terus ditangkap, terus pembunuhnya bilang kayaknya lebih sadis ibu sih. Kok sadis aku? Saya ngeracun, ibu kan ngedel-ngedel. Oh iya. Iya, pernah tuh malam-malam pecah ban juga. Ada preman-preman waktu dinas di Jakarta tuh di daerah mana? Uki itu kan. Preman berani sama ibu, Betul. diotopsi baru Niki tahu. ini kan ibunya yang otopsi di kamar mayat itu. Iya, kamu macam-macam awas. Ayo ganti banku gitu. Ganti dia. Preman Anda suruh. Dia tahu aku soalnya ya udah padahal udah deg-degan juga ya. Iya. Ganti banku, ganti dia. Ya tahu Tuhan jaga kali ya. Ya Tuhan jaga lah, ya Jaga. betul. Dan mungkin juga walaupun preman atau apa juga ini Bu punya rasa salut lah Bu sama ibu Bu. Saya maksudnya ketemu ibu aja. Ini 2 kali kita pernah dihitam putih waktu Hitam itu. putih bercanda ya banyaknya ya. Dalam rangka poluan ya. Poluan, nggak ngebahas Iya. ini. Makanya saya pikir kayaknya kita harus sekali lagi nih ngomongin tentang ini nih. Tapi ibu punya anak cowok cewek? Cowok satu calon dokter juga Sama sama cewek di ITB di Bandung. teknik. Teknik lingkungan ya. Oh. Dia nggak mau out the box katanya. Kalau calon dokter Mm-mm. mau jadi gini. Nggak mau. Tadi udah ditanya nggak betah lo ya. Nggak betah.
Anda gimana? Anda, Beda. Anda. Dokter forensik dibandingin dokter spesialis lain tuh Iya. salary-nya nggak sama Mas Saya Dedi. paham. Ya. Gedean yang itu kayaknya. Iya Iya. lah, untung Tuhan kasih rezeki dari suami kali ya. Oh iya, karena Iya. ginekologis ya, ya Iya. duitnya lebih besar. Kalau istri kan aku kan ya polisi dan apa dari gaji, Iya. tunkin, ya mungkin tambahan ngajar, bikin buku kayak gitu-gitu. Ya, Tapi tapi kan nggak duit dari ya Iya. saya ngerti maksud Nah, dokter. tapi- Tapi ada dokter yang duitnya sekarang lebih banyak dibandingkan dokter itu. apa? Dokter kecantikan, Oh iya, Win dokter kecantikan. Aku di laser. di oplas ya. Enggak sih ya, semua kembali ke kita ya Mas Didi ya. Iya. Mau dikasih rezeki berapapun kalau habis ya habis. Ya memang. Untung saya kan mainnya ke kamar mayat, nggak ke mall-mall kan. Masih sama ke kuburan. Oh belum pernah, tadi aku mau cerita otopsi di kuburan lo ya, bongkar kubur lo. Bentar. Tanah pasti lo. Bongkar kubur. Kenapa harus di kuburan? Bawa aja tuh mayat ke ruang mayat. Karena nanti repot dan keluarganya itu kasihan nungguin. Jadi dari situ, jadi ada kasus teroris yang meninggal mau dimakamkan, terus diam-diam udah dimakamkan, ternyata harus diotopsi. Lah biar masyarakat nggak rame, karena kan udah dimasuk di dalam, masa dikeluarin lagi? Kenapa Kan teroris meninggal di otopsi? untuk mengetahui sebab yakin kematiannya, katanya ada penganiayaan Oke, lah kayak oke, gitu kan, ya, bukan ya, luka ya, tembak ya, kayak ya. gitu lah. Akhirnya ya udah dibongkar luas kuburan, kita masuk ke dalam sambil otopsi ngambil meriksain gitu dalam kuburan. Dalam kubur. Dok, ini kan berarti orang tersebut Muslim. Muslim. Berarti nggak ada kasket dong. Waktu itu kafan sama itu papan. Oh, papan. Ya. Tapi nggak ada peti kan? Berarti? Nggak. Nggak ada peti kan? Nah, kalau Anda masuk gimana? Berarti galinya harus gede dong. Iya, di luar ini kan miring kan dia. Jadi kita kan kebetulan kan udah agak lama ya. Jadi ada penyusutan jenazah. Kan jenazah tuh biasanya gede, kalau busuk gede, Terus nyusut. terus nyusut kecil gitu kan. Tapi organnya atau jaringan lunaknya masih ada. Luka-luka dari kulitnya kan masih kelihatan. Betul Berapa nggak? jam, Dok? Ya? Berapa jam? Waktu itu? Ah. 2 jam? 2 jam Heeh. di dalam situ. Heeh. Tidak pakai penutup. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, nggak tahu. Saya nggak pernah pakai masker lah, jadi aneh ya. Kecuali COVID kemarin memang harus lengkap. Oh ya. Sekarang enggak. Itu aja sih. Dan kalau saya sebagai dokter forensik itu tidak pernah mengharapkan bongkar kubur, karena tetap sulit. Jadi kan makanya edukasi ke keluarga masyarakat, udahlah nggak apa-apa, dibuka aja jenazahnya luar dan dalam, biar jelas itu Ya, kan. jelas ya. Ini juga kebaikan juga ya buat semuanya. Iya. Oh, tapi ini pertanyaan saya gini, Bu. Ibu nih terjebakkah di dalam kedokteran forensik ini atau memilih menjadi dokter forensik? Memilih saya. Tadi kan dokter mengatakan sendiri bahwa dokter forensik itu duitnya tidak sebesar dokter-dokter yang lain, spesialis dan sebagainya. Iya. Memilih untuk menjadi dokter forensik karena apa? Karena apa nih, lingkungan, nonton film, karena apa? Karena saya tuh cita-citanya jadi pramugari, Mas Dedi. Nah ya nggak nyambung. Terus setelah dinas di kepolisian, terus di Polrestabes, terus saya diajak ke TKP pembunuhan. Seharian saya tuh sama jenazah itu. Ini udah dokter kan? Udah polisi. Polisi dokter tapi kan? Kan dokter dulu, Iya, dokter terus polisi. masuk polisi. Terus ditugaskan di Polrestabes Semarang. Tuh, masih hamil dia tuh, kecil. Dokternya dokter? Umum oke. dulu. Terus Oke. nikah, terus lagi hamil muda diajak ke TKP. Terus seharian tuh di TKP ngurusin jenazah itu. Oke. Ini kan seolah-olah bunuh diri, tapi kan saya penasaran gitu loh. Akhirnya saya bilang kasat reskrimnya, terus saya bilang ini tuh bukan bunuh diri gitu loh. Ada suatu tindakan dari orang gitu kan. Bunuh diri pisaunya nancep lurus gitu kan, nggak mungkin lukanya tegak lurus gitu loh Mas Ya, Didi, ya, ya, gitu aneh kalau banget. pakai tangan itu mesti ada Miring-miring. iya ada bentuknya itu, walaupun saya belum dokter forensik tapi udah udah tahu. feelingnya udah tahu tuh ya, iya itu sense-nya. seneng gitu kan. Ya udah, terus besoknya Pak Kasat udah
"Dok, ambil forensik aja, polisi butuh loh," gitu. Terus Anda langsung? Terus saya gelisah kan, gitu. Ya udah terus bilang sama suami, "Ya udah nggak apa-apa, tapi nunggu melahirkan anak pertama dulu, dia Heeh, lahir dulu." heeh. Terus mau ngambil lagi, kata suami, "Oh hamil lagi, udah hamil anak kedua dulu." Oh, nunggu dulu. Tapi dalam hamil itu, dalam proses itu saya seneng ke TKP terus. Terus akhirnya ya, Mempelajari. terus sekolah tahun 2002 lah Bom Bali. Nah, jibaku Ah, saya di sana sebulan. Itulah itu belum jadi dokter forensik, masih sekolah. masih Iya, sekolah. itu udah mulai dibully perempuan gila lah, inilah itulah gitu. Dari Bom Bali itu. Tapi kalau Aneh gitu loh. Tapi sebenarnya dibulinya mah kalau nggak tahu ya. Kalau gua dari tadi ngebully Apa? dokter, bukan Bukan ngebully, hitungan itu. gua, hitungan gilanya itu kan gila, ngerti ya maksudnya, amazed gitu kan. Oh Gilanya ya. tuh kan gila banget ada orang kayak begini mau gitu melakukan hal seperti ini, dan luar biasa kan Bu, Wonder Woman banget dong. Kenapa orang harus bilang gila kalau Gilanya mungkin aneh ya Mas Didi. Kadang aku ya sebelnya nggak dimimpiin, nggak didatengin. Pertanyaannya kowe, iya tapi ya wajar ya orang umum ya. iya iya Harus iya. sabar. Oh ya. Terus udah ngeliat nih ibunya Asun kok aneh. Iya. Tapi saya kalau punya seorang ibu seperti Anda sih bangga dong. Sangat bangga lah. Yuk Bu, anaknya aja bangga. Oh iya, iya. Ketahuan bangganya Bu, dia aja kagak berani masuk ya kan. Ya gimana ya, kadang ya dilema tapi Mas Dedi waktu dia kecil gede, kadang kan pergi sebulan 2 bulan bencana-bencana itu kan tak tinggal terus kan dia gitu. Tapi itu di situ mungkin Tuhan jaga ya, ternyata dia bisa besar, minimal tidak terjerat apa narkoba, jangan merokok aja enggak dia kan. Itu ya yang Tuhan jaga kan, kita riskan kayak gitu-gitu kan. Itu. Ada nggak ngerokok ya? Enggak. Alkohol dikit-dikit boleh. Sama ibunya kok. Oh, sama ibunya ya. Di kamar jenazah. Enggak. Kalau di kamar jenazah kayaknya nggak dikit. Gak doyan dia, tajak sekali. Apaan sih ibu minum apaan? Gua kalau di kamar jenazah gue mending mabuk, bodo amat. Goyang-goyang. Biar berani gitu. Biar berani. Kalau enggak udah biarin. Ya gitu Mas Dedi. Jadi terus lambat laun saya naik pangkat AKP, kompol, terus di bidang itu forensik muter saja. Terus sampai sekolah, komandan saya tuh, "Kamu kalau nggak sekolah jadi keset terus." Kan polisi butuh lah sekolah buat pangkat. Dan sekolah ya tes, terus akhirnya karena passion saya di situ, terus pengen ngajar terus kan. Ya biar kadang diundang kan pertemuan forensik internasional. Mereka kan rata-rata PSD, profesor gitu kan. Saya kan menang pengalaman tok gitu kan. Akhirnya udah sekolah di UNER, S3 ya selesai juga tuh di tengah-tengah sekolah bantu Air Asia, MH17 gitu, dan prof UNER luar biasa bimbing Hasri, dan pernah tertidur di ruang profesornya juga karena otopsi sampai pagi. Aduh. Ya itulah, tapi ternyata ya benar kasih kemudahan sih menurut saya gitu. Tapi perjalanan belum selesai ya, karena ibu sebenarnya masih punya cita-cita, maksudnya kalau bisa masuk ke sana untuk ini ya. Iya, untuk apa ya, mengarahkan apa dokter forensik se-Indonesia gitu. Untuk bentar lagi Brigjen dong Bu. Ayo doain ya. Iya Udah, kan? siapa tahu. Udah di sekolah, udah selesai semua saya. Udah semua? Ya berarti Udah. bentar lagi Brigjen dong Bu. Iya. Tergantung Gusti Allah kan, kemudahan. Ya udah ikutin aja. Harus lah. Nyari orang kayak begini tuh susah gitu maksudnya. Ini harus yang kayak begini-gini nih harus. Kalau ditanya Pak Ganjar, nanti kalau Pak Ganjar presiden aku dijadiin Kabasarnas loh ya. Oh wedok, aku udah si mayat Mbak Forensik kalau manggil, suka ketemu karena di Jawa Tengah. Manggilnya Mbak Forensik. Mbak Forensik. Ya tapi memang kalau buat orang awam pasti ini bukan pekerjaan yang bukan favorit, tapi yang dianggap normal lah Bu ya. Tapi pekerjaan ini ada. Dan banyak nggak Bu di Indonesia tuh? Sekarang udah lumayan banyak, perempuan-perempuan juga udah banyak. Sudah mulai ya, banyak. Tapi mungkin karena banyaknya di universitas ya, akademis, jadi nggak langsung di
kasus-kasusnya gitu. Tapi saya selalu ngajak. Berarti kalau kepolisian butuh misalnya ibu nggak bisa, dia bisa mengambil dari Bisa. Kan untuk oke. sebenarnya kasus-kasus ini kan tergantung penyidik mau minta ke siapapun. Ya. Kayak kasus Oh. Jessica kan pernah dari Australia, forensik Australia, dari Makassar untuk pembanding itu kan pernah. Iya bisa. Bisa juga satu mayat ditelaah 2 orang untuk pembanding gitu juga Bisa, bisa. iya. Bisa ya. Iya. Ya, supaya margin errornya lebih tipis Iya, berarti ya. biar kita kan, saya tuh selalu jaga dikarenakan saya polisi. Iya. Kok ngerjain sendiri nih? Lah Iya. dikira takut ada ada teman-teman dari akademisi lain, dari universitas. Gitu. Jadi sama-sama. Apalagi kasus misalnya kayak ini budget negara pembunuhan banyak gitu kan sama teman dari forensik Undip, dari Unsud gitu, belajar juga untuk ngajak adik-adik yang lagi sekolah spesialis gitu. Iya. Bu, saya punya pertanyaan terakhir buat Ibu. Ya, kita ngobrol udah sejam lebih nih, Bu. Oh iya, nggak terasa. Saya melupakan apapun yang tadi Ibu omongin, tapi pertanyaannya saya balik. Kalau tadi Ibu mengatakan tidak merasakan apapun karena itu sebuah pekerjaan profesional, tapi apa yang Ibu rasakan ketika kasus tersebut terbongkar dan orang pelakunya tertangkap, apa yang Ibu rasakan? Puas banget, bahagia gitu. Oh, that's beautiful. Iya, Itu targetnya berarti. iya. Jadi ya udah puas banget. Saya nggak perlu ucapan terima kasih, tapi sudah tahu udah puas banget dan bahagia, udah selesai gitu. Itu dan ya bebannya hilang, pokoknya puas lah Mas Edi, bahagia gitu. Ya karena hasil ending kerja itu memang goals-nya Itu. Ya, Iya. benar. Kan identifikasi dulu pertama, Iya. terus baru dari cara kematian, waktu kematian, sampai sebab kematian, sampai tertangkapnya pelaku kan. Iya. Tuh. Aduh, Ibu. Bu, I'm so proud of you, Bu. Oh iya, makasih. Oh aku ya bangga sama Mas Dedi yo. Really proud of you, Bu. Itulah ya Min ya. Itu ini di luar ini ya, Mas Asun Bu kapan tau dipanggil Dedi? Lah masa aku mau WA Mas Dedi atau Ibu minta nomor telepon saya aja, nanti Ibu ambil. Maksudnya ada contoh mayat, mau lihat nggak? Oh, iya. Bu, maaf saya mau nanya dikit sebelum udah nih Bu, terakhir aja. Ini tanda kepolisian saya tahu, ini kedokteran saya tahu, Oh iya, DVI. dokes nih, Dokes kedokteran kesehatan. kedokteran kesehatan, Iya. DVI ini apa? DVI Disaster Victim Identification. Apa? Disaster Victim Identification. Disaster victim, Iya. disaster. Iya, Oh, bencana. bencana Jadi alam. metode identifikasi bencana. Bencana. Untuk, ya, korban mati itu. Makanya kan Oh. Banjarnegara ini pakai metode DVI untuk membandingkan. Saya kan udah otopsi 12 jenazah nih, postmortem data setelah dia meninggal dunia. Terus teman-teman di Polres Banjarnegara sama di Polda, teman-teman penyidik mengumpulkan data antemortem, data sebelum meninggal dunia. Terus kita rekonsiliasi, jadi mencocokkan. Iya. Gitu. Nah, maksudnya ini pakaian kepolisian khusus untuk Enggak, saya aja buat sendiri. oh pantas. Error ya makanya. Makanya saya mau nanya ini kan Suka-suka. ada tanda polisinya, tanda dokternya, ada DVI-nya, dokter kesehatan. Dimarahin nggak ya, Om? Enggak. Nggak pakai baju polisi di sini. Enggak ada yang berani marahin. Anda berani marahin. Berani Anda marahin. Enggak diotopsi Anda nanti. Iya sih, jadi ya bikin sendiri dan gampang kemana-mana ngajar atau kan saya sekarang suka dipanggil aja ngajar gitu. Iya. Apa narasumber gitu. Ngajar. Ini pakaian yang udah mewakilkan semua lah ya. Kalau pakai baju polisi kadang orang aduh gitu kan. Iya. Ya udahlah pakai ini aja gitu. Tapi keren. Makanya saya tadi mikir ini lambangnya 2 saya tahu. Ini Jawa Tengah. Ini Jawa Tengah. Itu dokter kan? Itu apa ini? Aku ngini tuh. Oh, iku apa itu ta? Dokter mana? Kedokteran tuh. Sing kene. Ini. Iya. Iya kan kedokteran kan. Ikut-ikut orang humas, mabes humas. Oh iya. Kayak seragam close the door ya. Hitam. Itu ada tanda-tandanya gitu. Iya, makasih banget loh, Dok, Mas saya Didi. terima kasih banyak. Aku yang makasih yang It's such diundang. an honor pokoknya buat saya senang banget ngobrol sama dokter dan kita udah ngobrol banyak banget nih ya. Ini sih kalau nggak saya selesaikan sih bisa 3 jam sebenarnya. Oh, ngomongin forensik sampai besok aku betah. Oh iya. Bu, nanti kalau ada kasus apa gitu, mau nggak Bu kita ngobrol lagi Bu? Mau banget lah. Ya kan kasus suatu yang wah sulit untuk dipecahkan gitu dan sebagainya gitu.
Kalau saya tuh sekarang cuma pengen mengetahui sosok ibu nih karena terakhir kali di Hitam Putih waktu itu ya nggak Tentang poluan soalnya waktu itu iya, ya. jadi poluan ada ini nggak terlalu itu. Tapi ini luar biasa. Nggak usah macem-macem. Sekali ya. Nggak. Iya. Apanya nggak. macam-macam? Itu Juju tiba-tiba nulis, Mas keren kali kesini bawa sampel. Kan gila. Penasaran. Biar tahu Oh, bau. no. Iya. Hah? Oh, tuh. Biar tahu baunya berapa jam. Oh, tengkorak. Bawa tengkorak boleh kali. Boleh kalau tengkorak nggak Iya, apa-apa. nanti jelaskan nih tengkorak cewek, cowok gitu ya. Beda ya? Beda lah. Beda. Oh. Mm, Gue belum pernah lihat kan, gue mana tahu beda. beda. Beda ya. Ya itu kan dari situ identifikasi. Mudah-mudahan nih PR saya masih 4 belum teridentifikasi di Banjarnegara. Oh siap. Mudah-mudahan Bu. segera dapat. Siap. Seneng kalau lihat teridentifikasi udah lega. Langsung lega ya Bu. Ya. Iya. Ibu. Ketemu. Sehat terus, panjang umur, terus berguna buat Indonesia, buat masyarakat, dan ini adalah salah satu jenis pekerjaan yang menurut saya, walaupun katanya sudah mulai, tapi kayaknya belum banyak. Sedangkan di ilmu kedokteran atau di kepolisian dan sebagainya membutuhkan orang-orang seperti ini, sangat membutuhkan. Karena tadi benar kata Ibu, at the end of the day, kalau tidak terpecahkan ya otopsi forensik jalan keluarnya udah nggak ada. Mau gimana lagi? Iya. Karena mereka tidak bisa bohong. Saya pernah dengar di film apa gitu, ada dokternya bilang karena mayat nggak bisa bohong. Iya. Dia akan berkata jujur, Betul. katanya begitu. Iya. Kalau luka nggak bisa tertutupi kan? Iya benar. Luka di hati ya nggak jelas. Luka hati masih bisa lah, tertutupi. Lama tapi move on ya, tapi bisa. Bu, such an honor Bu, sehat terus ya Bu ya. Iya, makasih Mas Thank Dedi you juga. Bu. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door.